Kepuasan pelanggan ada hal terpenting untuk setiap perusahaan. Staff yang handal merupakan aset terbesar perusahaan dan kerjasama tim yang baik menjadikan perusahaan ini berkembang sangat pesat. Pengemasan produk Indomie. Setiap kemasan Indomie memiliki berat bersih atau neto 85 gram per bungkus dan berisi 2 bumbu saset yang terdiri dari bumbu dalam bentuk bumbu cair, maksudnya bumbu cair itu minyak, dan bumbu kering. Untuk direbus, saset pertama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bumbu kering dan cabai kering. Dan saset kedua adalah minyak bawang. Dan untuk mie goreng sendiri itu terdiri dari bumbu kering, bawang goreng, kecap manis, saus cabai, dan minyak bawang. Indomie dikemas dengan sangat menarik dan terdapat slogan Indomie seleraku. PLC, produk life cycle Indomie. Tahap pengenalan Indomie. Indomie diproduksi pada tahun 1972 dengan varian rasa ayam dan udang. Tahap pertumbuhan pada tahun 1982 Indomie mengeluarkan varian rasa baru, yaitu rasa kari ayam, dan tahun berikutnya 1993 Indomie mengeluarkan Indomie goreng. Dan tahap kematangan di awal abad ke-20 Indomie mulai mencapai puncak popularitasnya dan mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya dari IFSA sebagai the most valuable brand. Tahap penurunan. Pada tahun 2010 pihak berwenang Taiwan mengumumkan bahwa produk Indomie yang dijual di negeri mereka, di negeri Taiwan maksudnya, mengandung 2 bahan pengawet yang dilarang, maksudnya tidak sesuai dengan standar kesehatan Taiwan, hingga dilakukan penarikan semua produk Indomie di pasaran Taiwan. Selain Taiwan juga penarikan ini berlaku di negara Kanada, Eropa, sehingga terjadi penurunan untuk permintaan di luar negeri. Tapi penurunan itu tidak berlangsung lama. Berapa lama itu maksudnya pihak perusahaan Indomie mengeluarkan klarifikasi bahwa produk yang dijual di Taiwan itu bukan untuk dijual di Taiwan tapi di Indonesia, karena untuk standar kesehatan di Indonesia masih bisa dikonsumsi. Kesimpulan, Indomie sudah menjadi produk generik di Indonesia dan sudah dibuktikan bahwa produk yang dimulai sejak tahun 1972 ini tetap menjaga kualitas dengan baik. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan Indomie menjadikan produk ini tetap menjadi produk nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Indomie termasuk produk
jawab pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa? Langsung saja mengarah ke sana. Ya, mengarah langsung ke yang ditanyakan. Kemudian jawab kembali ke konsepnya. Konsepnya itu bagaimana? Konsepnya itu ada, paling enggak Anda punya satu panggilan yang mobil itu, buka itu mobilnya. Nilai Anda ada berapa? 4. Ini ada. Ini caranya menjawab. Karena enggak produk yang saya analisis adalah kamera Nikon D7200, yang mana kamera ini adalah kamera digital terobosan terbaru dari produk Nikon yang dilengkapi dengan fitur kualitas tinggi. Produk ini menawarkan beberapa fitur tambahan dari produk-produk yang lain, misalkan seperti desain yang lebih menarik, yang lebih efisien dan hemat energi. Ini baterainya juga bisa lebih irit, desainnya juga menarik, bodinya tidak terlalu besar dan lebih efisien. Itu dilengkapi dengan tombol-tombol beberapa fungsi dalam satu produk. Dengan sensor kamera 24,2 MP mampu memaksimalkan kualitas gambar yang dihasilkan. Jadi gambar yang dihasilkan bisa lebih natural dan lebih nyata. Merekam video dengan kualitas tinggi, membuat video ini kualitasnya lebih baik daripada video-video produk yang standar di bawahnya. Kemampuan mengakses jaringan Wi-Fi dan NFC. Kemampuan mengakses Wi-Fi ini bisa digunakan untuk seperti transfer data, mentransfer file dari foto-foto dari kamera tersebut tanpa harus memindahkan dari micro SD. Mampu menjangkau flash hingga jarak 12 meter. Jadi dengan jarak sangat jauh sekali, hingga 12 meter, kita masih bisa memotret objek tersebut dengan fokus titik-titik tertentu. Memudahkan pengambilan gambar lebih banyak hingga 6 foto per detik. Jadi bisa mengambil gambar lebih cepat sampai 1 detik hingga sampai 6 foto dan semuanya itu jelas. Kan kadang ada kamera yang misalkan kualitasnya lebih rendah, itu ngambil gambar lebih cepat, itu gambarnya biasanya kurang jelas. Kalau dengan kamera Nikon ini gambarnya bisa lebih jelas, lebih natural dan juga lebih cepat dalam pengambilan gambarnya. Dan juga mampu menemukan titik fokus pada lingkungan pencahayaan rendah. Misalkan dalam situasi yang remang-remang atau dalam kondisi malam hari yang banyak lampu-lampu juga, kamera ini dapat mengambil gambar lebih sesuai seperti nyatanya. Jadi gambarnya lebih jelas, lebih bagus. Ditinggal dari jenis produknya, Nikon D7200 termasuk perusahaan penghasil produk manufaktur atau barang dalam satuan unit. Perencanaan dan pengendalian produksinya berbasis pada satuan unit di dalam periode tertentu. Diproduksinya dibatasi beberapa unit saja dalam satu periode. Disebut manufaktur seperti yang kita tahu karena berwujud yang pertama dapat dilihat dan juga dapat disimpan, dapat dijual kembali,
dari sisi operasional bisnis, berdasarkan pemicu pelaksanaannya, Nikon D7200 termasuk jenis perusahaan yang berproduksi untuk pasar, yaitu perusahaan yang produksi tanpa memperhatikan adanya pesanan atau tidak. Jadi tadi yang disebut net supplier, hasil produksi akan dimasukkan dalam persediaan barang jadi dan akan dilempar ke pasar bebas. Komponen produk merek Nikon D7200 merupakan nama merek kelanjutan dari produk sebelumnya, yaitu Nikon D7100, agar lebih mudah dikenali, terutama dari kualitas produk yang sudah ada sebelumnya. Untuk ide masih sama dengan produk sebelumnya, hanya menambahkan fitur-fitur yang signifikan dari produk sebelumnya, seperti misalkan dari kualitas gambarnya, dari sisi desainnya, dan juga yang lain-lainnya. Dari segi kemasan, Nikon D7200 didesain dengan bodi yang terlalu tidak besar agar mudah dibawa dan penggunaannya juga lebih efisien. Untuk produk life cycle atau PLC, berdasarkan grafik di atas, Nikon berada pada fase maturity atau tahap pendewasaan, di mana tahap ini produk yang terjadi relatif sama, jadi tidak naik juga tidak turun. Dengan didukung teknologi yang mumpuni, Nikon D7200 mampu bersaing dengan kompetitor karena berani meluncurkan dengan fitur-fitur canggih yang ditawarkan. Kesimpulannya, Nikon D7200 merupakan kamera digital teknologi terbaru dari produk Nikon yang menawarkan fitur-fitur lebih baik dari produk sebelumnya, dengan desain menarik, dilengkapi dengan tombol-tombol fungsi, menjadikan penggunaan lebih mudah, efisien, dan berkualitas gambar yang terlihat lebih nyata dan natural. Produk Nikon D7200 diproduksi jenis perusahaan manufaktur dan second unit untuk memenuhi kebutuhan pasar bebas. Peluncuran Nikon D7200 dengan kualitas tinggi yang harga terjangkau mampu bersaing dengan produk pesaing hingga menembus pasar bebas. Demikian presentasi saya, ada yang ditanyakan. Untuk penutup sesi, dari sisi operasional bisnis, berdasarkan pemicu pelaksanaannya, Nikon termasuk jenis perusahaan yang berproduksi untuk pasar. Termasuk perusahaan supplier atau multi supplier. Ini termasuk jenis multi supply karena dia mensuplai untuk konsumen, untuk pasar bebas. Jadi tidak tergantung adanya pesanan atau tidak.
Pak Ketua 5 menit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan manajemen operasi dalam judul Aqua. Produk air minum dalam kemasan adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk antara lain botol 230 ml, botol 600 ml, dan botol 1500 ml, gelas 200 ml, galon 19 liter, maupun ukuran kemasan lainnya. Air minum dalam kemasan AMD mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Di saat kebutuhan air yang sangat benar-benar kayak semakin sulit didapat, berbagai jenis air minum dalam kemasan banyak ditawarkan oleh industri air minum, baik yang dari skala kecil hingga skala yang besar. Manfaat. Aku ini betul. Apa ini? Oke. Ini ya. Naik turun ini. Manfaat dan nilai tambah. Jenis air mineral. Jenis air mineral menjadikan potensi pasar masih terbuka luas, peluang pemasaran masih luas, bahan baku untuk wilayah Jawa Timur masih terlimpah. Masih ada kesempatan pangsa pasar untuk internasional. Manfaat. Analisis komponen. Aku kok nggak bisa coba ini. Kamu ada? Analisis komponen produksi yaitu kemasan aqua, gelas plastik, mereknya aqua, jenis air minum dalam kemasan, pemilik PT Aqua Golden Putih Tbk, negara pemasaran yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Diperkenalkan sejak tahun 1973 dengan pasar seluruh dunia. Dapat dilihat lebih jelasnya di website aqua.com. Jenis perusahaan atau produksi. Jenis perusahaan penghasil produk manufaktur atau barang dalam satuan unit. Karena aqua itu berwujud dan dapat dipindahkan, dapat disimpan dan dikirim dan dijual kembali. Produksi dan penjualan terpisah. Perencanaan dan pengendalian produksi berbasis pada satuan unit di dalam periode tertentu.
Pemicu proses produksi, meningkatkan teknologi, persaingan produksi. Oh, itu aku. Agak teknologi ini persaingan produksi disesuaikan dengan orientasi strategi inovasi teknologi untuk menemukan teknik-teknik pemasaran yang memenuhi selera konsumen. Dengan semakin terkenalnya merek Aqua, maka dalam pemasaran mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Saat ini Aqua mengalami tahap kedewasaan dengan ditandai semakin banyaknya cabang Aqua hampir seluruh Jawa ada, terutama yang ada di sumber air kebumiannya. Kesimpulan, analisis strategi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perusahaan dan posisi produk di pasar. Analisis ini membantu perusahaan untuk tetap bertahan sampai market leader. Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih dengan segala kemurnian dan kandungan mineral alami yang terpelihara. Aqua dikemas dengan proses digiling dalam beberapa ukuran kemasan. Aqua mempersembahkan masyarakat Indonesia segala kebaikan alam di setiap tetesnya. Aqua Aqua untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk air mineral di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Aqua sebagai produk air mineral yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Metode promosi yang digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara serta instalasi iklan dibuat secara luas. Dalam pemasaran, grup distribusi Aqua memiliki jaringan distributor air mineral yang terluas di Indonesia yang mana menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok juga semakin diperbanyak secara agresif sejak 5 tahun ini, sehingga mampu menyediakan generasi pasar yang lebih luas melalui rantai supply dan pengantaran, sehingga stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap bidang dapat melayani masalah birokrasi dalam waktu yang singkat mungkin. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau efisiennya kan dulu itu zaman dahulu pakai plastik, sekarang bisa dikemas ya. Makanya tulis juga itu maksudnya. Ini kan Aqua kan merupakan bahan bakunya kayak dari alam. Nah, kita tidak bisa kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dengan alam. Apakah ada maksudnya ada antisipasi dari perusahaan itu sendiri? Adanya ada apa dengan bahan bakunya atau mungkin ada masalah seperti apa? Oh, seperti itu tanpa dasarnya. Dijelasin yang di belakangnya itu. Bentuk, waktu, tempat. Kan kepemilikannya kan ini apa tadi? Mana? Ini analisis. Analisis itu loh kan. Ini analisis komponen produk. Kepemilikannya namanya apa? Manfaat dulu, kita jawab topik manfaat dulu. Manfaat, apa yang tambah itu berapa? 1, Manfaat. 2,
Yang benar tanya. Maksudnya buat ini Pak, buat Buat dengan minum air aqua kita lebih segar daripada air ini. daripada di Lebih seger. Itu menjawab kembali ke konsepnya enggak? Itu ada di konsepnya enggak? Jadi balik lagi ke bukunya. Bukunya bilang ada 4. Nanti bentuk nyambung enggak dengan buat? Kayak gitu mikirnya ya. Kemudian nanti itu manfaat waktu. Nyambung enggak kira-kira dengan apa namanya? Aqua. Tempat tidak dari definition tempat adalah dia apa ada perpindahan lokasi ya. Yang enggak kemudian yang keempat kepemilikan yang enggak kepemilikan ya karena di apa diwujudkan dengan sertifikat kita ini enggak sertifikat konsumen beli aqua ada sertifikat Ada. kepemilikan bukan berarti kalau ini miliknya PT Aqua Mississippi itu bukan itu maksudnya ya. Kepemilikan andai anda beli suatu produk anda apa pemilik aqua tersebut barang diberikan suatu izin berupa tentang sertifikat tentang apa ya. Beli motor ada sertifikat, beli rumah ada sertifikat, beli emas ada sertifikat gitu kan. Kepemilikan jual tanpa ada apa kepemilikan suatu kepemilikan itu ada beberapa atau dengan itu manfaat kepemilikan bukan kepemilikan itu kemudian ini miliknya PT Mississippi atau enggak itu nanti semua produk ada miliknya enggak ya itu bukan itu ya manfaat kita ada 4 kembalikan ke konsepnya semua kemudian kembalikan lagi ke konsepnya ketika menjawab oke kemudian tadi termasuk apa namanya jenis produk dilihat dari kondisinya apa dari kondisinya dia kondisinya intinya adalah ketika anda menjalankan tugas ataupun menjawab pertanyaan di soal ujian akhir apa silakan semua pertanyaannya kemudian di konsepnya itu seperti apa jadi nanti terlihat bahwa anda itu benar-benar merujuk pada teorinya konsepnya ya tidak terkesan hanya sekedar pure memberikan ya jadi misalkan bukunya program itu gimana orang kita mesti ngerti ya gitu aja ya orang itu lah maksud saya ya. Sama ketika menuju proses produksi menurut teori tadi ada berapa keren ya apapun nanti itu tadi ada pertanyaan dari Mbak ininya kan bahan baku aqua ini kan dari alam gitu. Antisipasi apa yang dilakukan oleh perusahaan aqua itu sendiri hanya untuk aqua untuk misalnya ada Kalau misalnya airnya itu habis gitu. Oh, airnya kan cabangnya banyak. kuat Iya. banyak airnya gitu. Kalau 1 bulan tuh lebih banyak yang lain. Semua anak gempanya. Terus itu apa itu namanya ya? Air itu tidak harus selalu dari gunung. Dari sungai pun bisa. Dengerin penjelasan saya dulu. Tidak harus dari gunung. Dengan kecanggihan
stop. Dengan teknologi sekarang, air apapun bisa saring. Sepertinya air laut sekarang bisa dirubah dari air tawar itu kan dengan kecanggihan Tapi teknologi. bukannya aku ini justru menawarkan mata air gunung. Iya memang dari mata air ini. Kalau gitu dia penipuan tanyanya masyarakat dong kalau air dia itu sendiri. guys. Kan malah pertanyaannya tadi dia bilang seandainya ada musibah. Biar Seandainya ada masalah, masyarakat ditipu gitu. ya enggak lah. Terus saya boleh nanya, Tenang, jangan takut. masalah itu ide, merek sama desain tadi nggak ada di sini. Ini Nggak ada itunya. ini air minum Komponen produk. di perkenalkan ini ya, Ah, salah, udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Tiga. Satu komen saya untuk kesemuanya, bagi yang ada di sini maupun yang mungkin tidak bisa hadir karena tidak dapat izin ataupun apa, ketika mengerjakan tugas apapun baca soalnya karena masuk arahnya kemana pertanyaan itu, kemudian buka ke bukunya. Jadi contoh ya, pertanyaan kedua, poin kedua, kalau poin pertama kan semua udah menjawab, pilihlah produk yang mau anda analisis, semua udah menjawab. Indomie, Aqua, Nikon, ya, udah milih. Kemudian pertanyaan kedua, manfaat, analisisnya manfaat. Nah itu manfaatnya jadi apa? Kembalikan ke konsepnya. Oh ada manfaat, ada analisis. Ini tuh yang paling cepat ini. Manfaat bentuk ternyata, manfaat tempat, manfaat apa? Jadi jawabanmu itu ada landasannya. Tidak kalau tidak sesuai dengan itu, nanti terkesan anda akan ngomong ngalor ngidul, gitu ya, tidak ada landasannya. Jadi itulah yang membedakan anda sebagai seorang intelektual dengan tidak. Kalau iya nanti kan seorang mahasiswa ya ngomongnya berdasarkan konsep yang ada, beda dengan ya asal ngomong aja. Jadi nilai akademisnya itu di situ. Jadi ketika anda mengerjakan tugas atau soal, kita bisa melihat nilai akademisnya yang bagus sama yang kurang bagus gimana, karena sudah ini jadi membujuk, mengacu pada konsep. Yang satu ya jawab ya. Jadi ibarat gampangannya ngomong, anda ditanya namamu siapa, ya kan merujuk pada namamu yang ada pada KTP atau akte ya. Ya sudah itu. Kemudian tidak, wah nama saya di Facebook beda kan dengan namamu itu umumnya. Nama saya ini merujuk ke Facebooknya, itu kan tidak otentik. Nah, sama kalau anda menjawab secara yang akademis, ya rujuklah ke buku ini kurang, ya tambah buku yang lain, titik gitu. Bahkan ternyata dari 4 manfaat itu kok nggak ada yang cocok, anda juga buku yang lain, anda browsing lagi, ternyata ada buku ini ada manfaat apa, estetika. Oh, di sana nanti ada manfaat bentuk, tapi dia juga memiliki manfaat estetika misalkan. Itu berdasarkan buku ini, pengalamannya ini, ada sebutin. Nah, itu nilai akademis. Jadi gitu ya. Jadi jawablah pertanyaan itu merujuk kepada konsepnya yang ada, sehingga kita itu tidak ngawur. Kita mau tinggalnya pertanyaan ketiga tentang jenis perusahaan. Kalau buku itu ada bilang apa
Anda sebenarnya yang saya minta pilih produk, baca apa itu produknya itu, kemudian baca bukunya, modulmu itu bandingin. Ini soalnya, iya ini soalnya apa tentang PLC Anda baca di situ hasil browsingnya. Oh ini contohnya ada ya. Nggak usah panjang, makanya kemarin kan saya sampaikan cukup singkat saja 75 poin saja slide saja dan cukup. Ya, didirikan tahun sekian oleh bapak ini, ada gue ngerti, dan itu nggak saya tanyakan. Oke, kita ke modul ketiga. Modul ketiga yaitu tentang apa namanya? Jadi biasakan menjawab sesuai dengan ditanyakan. Itu intinya. Oke. Modul ketiga itu tentang desain, proses, dan layout. Kita sampai selesai jam 5. Nanti kalau ini belum selesai kita lanjutkan di online. Kalau ini selesai ya syukur. Ada 4 bahasan di sana, ya 4 bahasan. Yang pertama adalah jenis proses, kemudian yang kedua adalah jenis proses, kemudian yang kedua perencanaan proses, yang ketiga analisis proses, yang keempat jenis layout. Yang pertama, ya dilihat dari jenis, mungkin Anda bisa sambil buka mobilnya, mana yang paling penting. Kalau misalkan saya nanti minta file saya ini, nanti saya posting di YouTube, biar tahu yang penting mana, ya. Jenis proses, yang pertama tujuan proses produksi. Jadi produk memberikan kepuasan pada pelanggan. Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu, salah satu tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka pinter-pinterlah membaca pelanggannya itu butuhnya apa. Kalau Anda buka usaha dari sini, atau mungkin mulai usaha dari sini, pikirkan itu benar supaya kita nggak sama di sini. Ini kan hanya sebatas titian perjalanan Anda saja, ya. Jangan lama-lama di sini. Ya memang mungkin enak, tapi apakah Anda mau di sini terus? Saya pikir enggak. Ya, Anda akan pulang punya kehidupan yang baru, punya kehidupan yang lain, yang ya itu ada punya Nah, ketika Anda membuka usaha, salah satu hal yang penting dan harus Anda pikirkan adalah kebutuhan pelanggan. Pelanggannya juga apa? Kalau tadi ada yang usaha yang kecil-kecilan yang mungkin Anda bisa membayangkan tidak terlalu rumit, Nikon mungkin tidak membayangkan, bisa Anda membuka konter untuk jual beli kamera. Ya, saya ingin memberikan contoh yang Anda tidak terlalu ngawang-ngawang. Anda punya usaha sendiri, misalkan Anda mulai dari memproduksinya hingga Anda menjual sendiri. Anda nggak bisa memproduksinya, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain yang memang bisa menjahit, bisa desain, bisa ini. Kemudian Anda menjualnya. Apa sih yang diinginkan oleh pelanggan? Coba pikirkan. Anda sekarang punya bisnis
dibutuhkan oleh pelanggan apa aja? Satu, mau bajunya mau di jenisnya nanti bisa trendy. Kemudian yang selanjutnya nyaman, berarti enak dipakai. Nah, berarti nanti si penjahitnya ini harus pinter menjahit dengan apa ya, pokoknya hasil jahitannya enak. Oke. Kemudian yang lain, oke, harganya murah. Anda memikirkan itu bahannya. Kemudian apa lagi? Jadi kita memikirkan itu memang tidak hanya sekedar kita mendesain sendiri semau gue, kemudian habis itu kok enak nggak enak dipakai, ya punya hasil saya Anda jual. Tetapi Anda harus memikirkan juga, oh dia suka yang seperti apa, sekarang trennya seperti apa. Satu hal juga yang menjadi mungkin image yang kurang bagus tentang kecepatan waktu kok, atau ya Anda bisnisnya tadi tentang komputer, saya datang ke tempat Anda untuk apa, bikin baju seragam gitu misalkan, atau keluarga Anda jadi ini 3 minggu lagi sampai 2 hari. Nah, 3 minggu lagi ke sana ternyata belum jadi. Dan itu image yang jelek di dunia apa namanya penjahitan gitu, ya kan? Sampai ada apa dulu waktu saya masih di Indonesia mungkin berapa tahun yang lalu, sudah lama, PPT itu para pencari Tuhan sinetron yang Ramadan itu, apa saya ingat dia ngomong itu di Indonesia, yang minum itu kalau nggak salah PPT, kalau nggak salah satunya yang saya di Indonesia, dia bilang wah saya tukang penjahit aja, ngomong janjinya bilang hari Senin sampai hari Selasa gitu. Jadi ada image yang jelek. Nah ini Anda mengetahui, oh tahunnya Selasa ya Selasa jadi. Nah itu salah satu yang dimulai pelanggan. Nah penuhi itu. Kalau Anda bilang 1 minggu ke depan, 1 minggu ke depan jadi kalaupun sudah jadi sebelum itu, Anda juga berpikir yang lebih, jangan hanya sudah terjadi tumpuk nunggu dia datang. Kasih perhatian, misalkan kan ketika buat order ada notanya, ada barangnya, ada perhatian. Nanti dia merasa diperhatikan dan seterusnya, dia akan memilih tempatmu daripada yang lain. Jadi kalau kita ngerti sama seseorang kan, seseorang dua orang. Kemudian sisi lokal atau biaya rendah. Kalau biayanya rendah, maka kita bisa mempunyai apa biaya saing yang tinggi juga dengan Anda biayanya mahal, susah bersaing dengan yang lain, karena yang lain bisa efisien, harganya bisa ditekan, Anda biayanya lebih mahal, tentu jualnya juga akan lebih mahal. Ya. Anda ongkos jahitnya 50.000 sebelah desa, sebelah kampungmu atau malah sebelah rumah, ongkos jahitnya 25.000 misalnya. Oke, dengan kualitas yang sama, dengan pelayanan yang sama, ya tentu orang akan pilih sana. Kecuali Anda punya kelebihan yang lain sehingga Anda bisa mempunyai biaya awal yang. Oke, dan pengelolaan
Nah, kita bahas lebih detail. Untuk aliran proses, proses ada dua, yaitu proses produksi secara terus menerus atau kontinu. Kemudian yang kedua, proses produksi secara putus-putus atau intermittent. Kalau di kanan tadi itu yang terus menerus atau kontinu ada di pabrik apa? Dalam bidang memproduksi energi, ya, ada beberapa jenis pabrik yang pernah saya sebutkan di pertemuan pertama. Ya, kalau yang prosesnya secara terus menerus kontinu juga ada berhenti di satu proses kemudian. Jadi prosesnya terus menerus. Nah, itu ada di apa? Jenis apa yang dulu pernah kita bahas di modul pertama itu? Hah? Ya, kan ada tadi monitor, kemudian yang seller, kemudian kalau yang di mana ada konstruksi, kemudian lebih kecil lagi ada garment. Nah, apa? Yang mana ini yang proses produksinya itu garment ya. Jadi dia itu memproduksinya dari satu part ke part lain, dia dikerjakan kontinu terus menerus, sambungan prosesnya tidak berhenti untuk ditampung sementara di dalam penampungan. Tidak kalau untuk yang apa namanya terputus-putus itu dia ada misalkan ya umumnya untuk produk perseorangan ya dia akan di misalkan motong, kemudian motong bahannya dengan polanya, kemudian habis itu nanti nah dijahit sesuai dengan bagiannya dia. Nanti digabungkan dengan bagian yang lain. Ini tidak ada proses yang pindah dari satu bagian ke bagian lain. Prosesnya ada di dalam perseorangan, produksi di sana perseorangan, tetapi beda dengan yang contoh lain yang kontinu, misalkan Anda pernah lihat video pada umumnya di dunia elektronik kemudian atau di otomotif dengan robotik itu. Jadi dari sini dan sana kemudian langsung di proses dan pemotongan di sana itu proses kemudian yang kedua, proses produksi berdasarkan pengendalian kualitas proses. Ada proses tipe A, B, C, D, dan E. Jadi pengendalian tipe A ini pengendalian tiap tahap. Jadi setiap tahap ada pengendalian proses, pengendalian produksi. Kemudian yang tipe B tidak tiap tahap. Misalkan kalau tadi tiap tahap ada penjahitan untuk keras, penjahitan untuk saku, penjahitan untuk lengan dan seterusnya, itu ada tiap proses, tiap tahap. Kemudian ada pengendalian kualitas. Ya. Kalau yang ini jadi satu yang misalkan tadi jahit keras, saku, kemudian lengan, nah jadi satu pengendalian kualitas produksi. Jadi diproses
motor merakit apa namanya dari perangkat dengan mesinnya, kemudian habis itu dengan segelnya, bannya. Ini yang di peralatan otomatis tadi itu yang saya sebutkan ada otomasi misalnya ada proses yang terbatas, kemudian yang memang takut. Jadi proses produksi yang didasarkan pengendalian kualitas untuk yang besar. Kemudian yang selanjutnya untuk perencanaan proses, kita merencanakan proses itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangannya adalah batas produksi minimal. Batas produksi minimal. Yang kedua, beli atau jual. Kemudian yang ketiga, produksi atau berhenti. Itu kita. Jadi kita mau merencanakan satu proses itu memikirkan produksi minimalnya berapa. Biasanya ekonomi dia kayak membuka undangan ke perpustakaan, perpustakaan meminta kalau produksi minimal sekian, produksi minimalnya 1000 itu kan ya ini 1 juta, tapi saya nggak ngundang 1000 orang, ngundangnya cuma 500 saja. Atau 500 hitungannya bukan kemudian jumlahnya 500 itu separuh dari 1000 ya, kemudian harganya jadi separuhnya juga 5 juta 500 ribu, tapi biasanya jadi malah 5 karena ada apa namanya, ada contoh yang lain. Jadi dia sekali nyetak mesinnya itu nanti dipotong-potong ketemunya 1000. Kayak apa namanya, cetak foto ukuran berapa itu minimal biasanya mintanya benar ya, misalnya mintanya benar 4 kali 6 kalau cetak 6 jadi misalnya 1000. Memang mintanya 5, nggak bisa 5 tetap nanti itu 6 gitu. Jadi ada produksi minimal yang dikenakan alami kan gitu ya. Karena memang dia ada satu frame gitu yang sekali cetak itu ada 6 tinggal potong-potong. Nah, ada mintanya 5 ya tetap nanti bayarnya 6. Tapi ada juga saya ke salah satu pabrikan seperti itu sukanya produksi apa nyetaknya kecil karena nanti bayarnya tetap 5 itu tapi dapatnya tidak 5. Jadi tapi ada juga yang lain enggak bisa harus 6 karena kita udah sesuai dengan cetakannya itu. Dari cetak ada 6 kemudian juga 6 nggak boleh ganjil. Kalau ganjil ya nanti hitungnya atasnya karena kan kita memang apa tetap 5 jadinya tetap 6 jadi ada bayar 6 dia minta mau 5 ya silakan tapi bayarnya 6 dengan produksi minimal. Contoh sederhana kemudian beli atau jual terkait dengan Anda membeli satu barang atau membuat barang itu. Kemudian yang ketiga berhenti atau tidak untuk proses yang berhenti ada berhenti. Kemudian untuk batas produksi minimal ini nanti apa namanya bisa kita analisis ya, bukan ampas gitu ya.
untung maka impak atau jadi apa? Ini ya, break even point ya pada titik impak. Kalau pengertiannya secara apa gambar nih, secara gambar, kalau kita lihat gambar, maka DEP terjadi pada titik mana? Yang mana? Yang di buletin ya. Saya pegang kursor aja biar yang lihat rekaman tahu. Kalau pegang sedikit. Nah, di sini kenapa kok ini bisa jadi impak? Kenapa? Coba ceritain berdasarkan gambar tersebut. Kenapa kok bisa impak? Karena di tengah-tengah. Karena pertimbangan PR itu apa? Biaya produksi sama dengan biaya ya, kalau pemasukan pengangguran dengan biaya produksi sama dengan pendapatan, bukan biaya pendapatan. Biaya itu terkait dengan hal yang kita keluarkan. Kalau pendapatan kan masuk, pendapatan berapa? Nggak ada yang bilang biaya pendapatan berapa. Oke, kalau itu dari rumus ya, PR total revenue, total pendapatan itu sama dengan total cost. Cost itu apa? Bukan kontrak itu ya. Menempati dengan uang. Kalau menempati dengan tidak uang itu namanya bukan cost. Nah, TR itu total revenue, total pendapatan. TC itu total cost, total biaya, ongkos. Sementara kita membahasakannya untuk di sini mana ya, biaya dengan ongkos. Nanti kalau di mata kuliah yang lain aku akan siapa apa nanti gitu. Nanti kos sama biaya dengan ongkos nanti tidak untuk sementara di sini kos sama apa ongkos sama biaya tidak. Nah itu sementara di sini kita buat total ini total kos ya. Nah, kalau dari sisi gambarnya, kalau tadi itu dari sisi rumusnya. Jadi ini totalnya begini ya. Totalnya begini garisnya ini. Kenapa garisnya seperti ini? Kenapa garisnya seperti itu total revenue? Revenue kan pendapatan. Pendapatan itu dari hasil apa? Jualan. Ini kan quantity sold. Apa ini? Jumlah ya? Jumlah yang terjual sold. Ya. Sold. Nah, yang terjual berapa kalau di sini titik ini? Yang terjual berapa? Di titik ini. Nggak melihat kan kalian? Lihat ini. Berapa kalau di titik ini? Ya, ini kelihatan kursornya kok. Nah, iya benar. Di titik ini berapa? Yang terjual. Titik ini 0. Kalau yang terjual 0 berapa rupiah yang dia dapatkan? 0. Makanya dia di sini mulainya. Kalau kemudian di titik ini yang terjual berapa? 50 boleh. Kemudian yang lain berapa? 40. Kemudian yang lain berapa? 70. Yang lain berapa? Sak karo mulai ngomong orang yang penting bukan 0. Kalau 0 di sini ini ada jumlahnya. Gitu aja bingung. Katakanlah di sini ada 50 terjual ya. Maka berapa pendapatannya? 50 kali
total cost di sini. Total cost ini ada dua. Yang pertama adalah FC di sini. FC itu apa? Fixed cost. Benar, meskipun habis Olimpiade tapi tidak kuat FC Barcelona. Ya, fixed cost. Fixed cost ditambah apa? Total cost itu adalah sama dengan fixed cost ditambah tambah ditambah belum dibaca itu kelihatan. Mana ini bawahnya? Ditambah variable cost. Oh, hilang. Oke. Gimana PowerPoint? Tuh. Hilang. Dan ini saya gambar di papan tulis saja. Kelamaan. Tinggal 2 menit lagi. Oke, nggak jadi. Udah kelihatan ya. Jadi ini ada yang kurang nih. Harusnya ada satu garis lagi. Insert. Garisnya. Klik shift. Auto shift. Atau ini yang dulu. Total cost ini bisa nggak ya? Oh, nggak ada. Bisa. Bentar. Gini intinya, ini satu garis lagi kurang. Satu garis lagi adalah garis apa? Garis variable cost. Variable cost dimulai dari mana? Pengertian variable cost gimana? Pengertian variable cost gimana? Ini quantity cost, quantity source, ya. Kemudian ini yang di atas adalah pendapatannya, ya. Kemudian tadi ini kita mulai dari cost dulu ya. Fixed cost ini, fixed cost. Pengertiannya dia, berapapun yang dikeluarkan, berapapun yang diproduksi, biayanya sama atau beda? Fix, sama. Ya, mau memproduksi 1, 2 dengan memproduksi 100 buah, mau memproduksi 5 buah, biayanya sama. Maka tadi itu ada quantity minimal tadi itu ketika mau memproduksi. Contohnya apa? Ya, di ETA. Contohnya apa? Ya, misalkan itu. Kemudian ada tenaga kerja yang memang hariannya mau ada pajak
ada yang datang ke Anda pesan saya minta kartu undangan 100, ada lain hari minta undangan 1000, Anda bayar tenaga harian ya, karena sama aja dia mau minta 100, 1000 atau berapa kan sama, kita bayar tenaga kerja misalkan itu jadi sama. Nah kemudian maka di sini mau nyetak 0, nah kita tetap bayar misalkan 120 cm itu per jam misalkan ya. Kemudian mau nyetak 1000 di sini ya sama. Oke, makanya mau nyetak berapa ini? 10 di sini yang sama. Nah, kemudian kita hubungkan dalam satu garis PPT itu. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi biaya variabel. Kita nyetak, belum nyetak, kita belum memproduksi, ada keluar yang ada biaya yang dikeluarkan nggak? Ada. Ketika kita belum memproduksi, ada biaya yang dikeluarkan nggak untuk biaya variabel? Untuk biaya variabel. Contoh biaya variabel apa? Apa? Contohnya apa? Bahan baku. Kalau kemudian kita belum membuat, ada yang dikeluarkan nggak biaya bahan bakunya? Jika belum ya, maka ketika kita belum produksi, maka kita belum mengeluarkan biaya tersebut. Kita belum dapat order, ngapain kita ngadain bahan bakunya? Ya. Kemudian dapat order 10, baru kita beli bahan bakunya. Misalkan biayanya sejumlah ini. Kemudian produksi 100, misalnya di sini misalkan. Produksi 1000, misalkan di sini. Maka kita buat garis, ini namanya variable cost. Ya. Nah, total cost itu adalah total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Fixed costnya ini, misalkan ini 120 MT misal. Variable costnya 0. 0 tambah 120 berapa? Nah, itu ya. Nah, maka di sini untuk yang quantity 0, maka di sini 10, quantity 10, variable costnya di sini, fixed costnya di sini. Maka misalkan ini 10, ini 10 berapa berarti? Ini 10, ini 120 berarti 130 misalkan di sini. Kan ditambah ini tambah ini sama dengan ini. Begitu seterusnya. Maka untuk total costnya nanti di sini. Jelas? Jelas ya? Ya, total cost itu fixed cost ini ditambahkan dengan variable cost. Fixed cost tambahkan variable cost itu, ya kan? Nah, ini kan pendapat apa? Total biaya yang dikeluarkan. Sudah mengeluarkan untuk memproduksi, kemudian kita jual kalau itu menentu supply. Nah, ketika kita belum mendapatkan belum ada orang yang membeli, maka berapa pendapatannya? Ada yang membeli sebanyak 10, berapa pendapatannya? Misalkan 100 ini misalnya, membeli 100 misalkan, kita buat ini total revenue. Nah, titik di mana terjadi perpotongan antara total revenue dengan total cost, yaitu di sini. Titik di mana kita mengeluarkan dan kita mendapatkan uang itu sama di sini, maka ini kan disebut dengan apa? Titik impak. Betul. Ini DP. Ketika titik ini, maka kita nggak mengalami kerugian. Kita juga nggak mendapatkan keuntungan. Di bawahnya ini, di bawah titik DP ini, kita mengalami kerugian, loss. Di sini kita mengalami atau mendapatkan. Jadi titik di mana terjadi pertemuan antara total pendapatan dengan total pengeluaran, maka disebut DP.
dia sudah dapat dari mata pelajaran yang lain ya. Kita lanjutkan untuk seterusnya. Saya berhentikan di sini karena saat Anda untuk ulang sudah jam 5 jam 8 waktu Indonesia bagian lebih dari timur. Oke, besok Kamis insya Allah saya lanjutkan setelah JET. Dan tolong dibaca dulu sehingga ketika saya membahas nanti Anda sudah punya gambarannya ya. Nanti saya kasih waktu 1 menit menjawab dan seterusnya gitu, biar nggak pada tidur. Nah, nanti saya nanya ngomong sendiri di tinggal di situ. Ngapain megang? Kok nggak berhadapan, nggak disuruh presentasi. Jadi 1 menit langsung buka buku. Makanya memang iya saya sengaja seperti itu biar satu biar baca, dua enggak. Oke ya. Kalau kita lanjutkan insya Allah minggu depan hari Kamis jam 9. Pokoknya acaranya jam 9. Masalah nanti radio mulai atau apa kita tetapkan jam 9. Saya usahakan untuk tidak, tapi kadang pulang dari kampus kok macet. Oke, saya akhiri.